dari semua kitab-kitab yang dimiliki oleh Imam At-Tabarani, tidak ada satupun yang namanya Ahmad bin Isa al-Muhajir yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal telah dikatakan bahwa Imam At-Tabarani adalah seorang ulama yang hidupnya paling dekat sejaman dengan Ahmad bin Isa, kalaupun memang betul ada. Jadi saya sangat meyakini bahwa Imam Ahmad al-Muhajir tidak pernah hijrah sekarang ke Yaman. Bagaimana bisa hijrah? Orangnya saja tidak ada. Tidak bisa. Tidak pernah hijrah ke Yaman. Ini data yang saya miliki. Dan saya sangat yakin. Ini saya baru bicara masalah kitab hadis. Saya belum bicara masalah kitab sejarah ini. Dalam kitab-kitab tarikh para ulama. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa hijrah apabila orangnya tidak ada? Jadi baik Ubaidillah ataupun Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Isa, dua-duanya berdasarkan data yang saya peroleh, mereka lah kedua-duanya tokoh, tidak pernah ada. Ini ada beberapa tema tentang kajian atau kitab Habib Oman ini. Perspektif Anda terhadap kitab ini seperti apa? Terutama konten-konten tentang bahwa Ahmad bin Isa adalah hijrah ke Yaman. Kepada para pemirsa, di mana saja, semoga tetap diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kemakmuran dunia dan akhirat. Juga kepada kawan baru saya, seorang ahli hadis yang masih muda. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Ya. Yang ingin saya soroti, karena setelah selesai kemarin buku itu, mungkin 2 hari saya istirahat, kemudian saya bikin lagi buku, syarah buku yang kemarin. 4 hari ini mungkin baru sekitar 23 halaman. Kemudian ada sebuah judul saya buatkan itu, melacak nama Imam Ahmad al-Muhajir dalam kitab hadis abad ketiga dan seterusnya. Yang ingin saya katakan begini, kan dikatakan bahwa Imam Ahmad al-Muhajir itu kan pernah hijrah, katanya kan gitu ya. Ini dalam perspektif data yang saya dapat. Beliau ini dilahirkan tahun 250 Hijriah dan wafat tahun 333 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau hijrah dari Irak ke Yaman tahun 317 sampai 345 Hijriah. Berarti wafatnya di sana. Jadi berdomisili di Yaman, beliau ini sekitar 28 tahun. Apabila benar beliau dilahirkan di Irak atau daerah sekitar Irak antara tahun 250 sampai dengan 333 Hijriah, berarti beliau ini satu zaman dan berinteraksi dengan para ulama-ulama besar pada waktu itu, baik yang berada di Irak ataupun yang berada di Iran. Dan yang saya lihat, yang paling pas dengan zaman beliau adalah pada zamannya Imam At-Tabarani. Karena beliau lahir tahun 260 Hijriah dan beliau berusia 100 tahun karena wafatnya tahun 360 Hijriah. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila benar Imam Ahmad al-Muhajir yang lahirnya 250 Hijriah, berarti beliau senior, lebih tua 10 tahun dibandingkan dengan Imam At-Tabarani. Nah, kemudian kalau kita ambilkan sekarang pada tahun 300 Hijriah, artinya Imam Ahmad al-Muhajir berusia 50 tahun kurang lebih. Sedangkan Imam At-Tabarani berusia 40 tahun. Ini adalah usia yang sudah cukup mapan dan pantas bagi Imam At-Tabarani untuk menjadi muridnya, Imam Ahmad al-Muhajir. Apabila memang benar beliau ada seorang mujtahid, seorang imam, ahli hadis, dan ahli fikih. Tapi kenyataannya dalam data yang saya kumpulkan tidak seperti itu. Sekarang yang ingin saya terangkan bahwa biasanya para ulama-ulama yang hidup sejaman mereka memiliki guru yang sama. Saya akan sebutkan guru-gurunya Imam At-Tabarani. Di antaranya mereka adalah Hashim bin Mursid At-Tabarani, Abu Zur'ah As-Saqafi, Ishaq Ad-Dabari, Idris Al-Attar, Bashar bin Musa, Hafidh bin Umar An-Sajjah, Ali bin Abdul Aziz Al-Bagawi, Mikdam bin Daud Ar-Raini, Yahya bin Ayub Al-Alaf, Abu Abdurrahman An-Nai, Abdullah bin Muhammad bin Syaid bin Abi Maryam, dan sebagainya. Bahkan bukan tidak mungkin guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah gurunya Imam Ahmad al-Muhajir juga, kalau mereka memang hidupnya sejaman. Mengingat usia mereka berdua hanya terpaut 10 tahun.
Guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah guru terbaik di zamannya dan berbagai disiplin ilmu. Seluruh pencari ilmu berbondong-bondong ngalap berkah dari ilmu mereka semua. Mengingat Imam Ahmad Al-Muhajir adalah seorang imam sunni dan mustahid, sebagaimana yang sering dikatakan oleh kalam-kalam dari klan Bani Alwi, dapat dipastikan baik beliau atau Imam At-Tabarani sebagai sesama mustahid memiliki guru yang sama dari berbagai ilmu. Lalu apakah Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang mustahid pernah berguru kepada guru-gurunya Imam At-Tabarani? Ini jadi masalah karena tidak catatannya. Imam Ahmad Al-Muhajir sebagaimana dimasyhurkan oleh klan Ba'alwi dengan nama asli Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad dan Nakib dan seterusnya, yang disambungkan sampai Nabi Muhammad SAW. Untuk melacak nama seseorang, imam sunni sekaligus seorang mustahid tidaklah sulit. Kita tinggal cari dengan seksama nama Ahmad Al-Muhajir bin Isa atau Ahmad bin Isa. Itu saya lacak nama beliau tersebut dalam semua kitab-kitabnya Imam At-Tabarani, baik dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam kitab sekarang Ad-Du'a, juga dalam kitab sekarang Musnad As-Samiyin. Dan ternyata nama beliau ini yang namanya Ahmad bin Isa terdapat dalam kitab Al-Mu'jam. Contoh dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 311. Dikatakan di sini, hadasana Ahmad bin Risdin qala, na Ahmad bin Isa Al-Lahmiyu qala. Ahmad bin Isa Al-Lahmiyu. Bukan, sekarang Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Satu. Kemudian masih dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 735, hadasana Ahmad qala, na Muhammad bin Ismail Al-Wasit qala, na Ahmad bin Isa At-Tinisi. Ahmad bin Isa At-Tinisi artinya dia berarti asalnya dari Tinisi, daerah Tunisia. Kemudian dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 1571, hadasana Ahmad bin Isa bin Sukain Al-Mausil mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa bin As-Sukain Al-Mausul. Al-Mausul itu kota Mosul, Irak. Kemudian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 1583 dikatakan hadasana Ahmad bin Isa Abul Haris Al-Kilani Al-Kufi mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa Abu Al-Haris Al-Kilani Al-Kufi. Kata Al-Kilani Al-Kufi identik dengan kota Al-Gilani atau Al-Jilani atau Al-Jailani, Kufah, Irak, tempat kelahirannya Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 5845 dikatakan hadasana Muhammad bin Al-Husain Abu Husain qala sana Ahmad bin Isa bin Abdillah Al-Alawi mengabarkan pada kami Muhammad bin Al-Husain Abu Husain berkata mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa bin Abdillah Al-Alawi. Tidak ada lagi. Kemudian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 6597 dikatakan hadasana Muhammad bin Ja'far sana Ahmad bin Isa Al-Misri mengabarkan pada kami Muhammad bin Ja'far mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa Al-Misri dari Mesir. Dari semua kitab-kitab yang dimiliki oleh Imam At-Tabarani, tidak ada satupun yang namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal telah dikatakan bahwa Imam At-Tabarani adalah seorang ulama yang hidupnya paling dekat sejaman dengan Ahmad bin Isa, kalaupun memang betul ada. Tapi dari pelacakan ini, Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai tokoh historis, imam sunni, dan juga mustahid di seluruh kitab-kitab Imam At-Tabarani, hanya terdapat 6 nama saja, seperti yang tadi dikatakan. Bila Imam Ahmad Al-Muhajir saja tidak terkonfirmasi dan terverifikasi dalam catatan sejarah, para sejarawan, catatan keilmuan, para ulama, sangat logis bila anaknya yang bernama Ubaidillah pun dinyatakan sebagai tokoh fiktif. Bila Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang tidak pernah dilahirkan, maka ayahnya pun tokoh fiktif pula. Karena bagaimana mungkin seorang anak dilahirkan tanpa seorang ayah? Lagi pula Ubaidillah dan ayahnya bukan Isa bin Maryam yang dilahirkan karena mukjizatnya Allah. Mungkin itu sebagai pembukaan itu, Pak Yusuf. Jadi, dua-duanya tidak ada ini tokoh fiktif. Kita sedikit saya pertanyaan fokus bahwa di sini tentang kajian yang pertama bahwa Ahmad bin Isa adalah hijrah ke Yaman. Nah, di situ saya pernah podcast juga bahwa tidak ada sebuah kitab yang mengatakan pula bahwa
Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah ini sejauh yang Pak Kiai kaji tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman, itu ditemukan salah satu keterangan atau tidak? Silakan. Ya bagaimana bisa hijrah ke Yaman, orangnya juga nggak ada. Ini saya baru baca satu dari jalur hadis aja ini. Ini masih ada keterangan yang lain. Andaikan sekarang kitab atau Baroni atau Imam atau lupa, misalnya andaikan saja, anggap lupa meriwayatkan. Saya sudah siapkan lagi di sini dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni. Yang hidup juga sejaman, bahkan lebih tua lagi karena beliau lahir 306. Kalau sekarang Ahmad Al-Muhajir lahir kan tadi kan 285. Kalau sekarang Imam Ad-Daraqutni lahir 306, artinya ketika Imam Ad-Daraqutni lahir, Imam Ahmad Al-Muhajir itu berusia antara sekitar 16 tahun. Ya. Sekarang dalam kitab Ad-Daraqutni, dalam Sunan Ad-Daraqutni nomor hadis 354 dikatakan hadatsana Abu Bakrin An-Naisaburi, nah Ahmad bin Isa Al-Khassab. Yang ada Ahmad bin Isa Al-Khassab. Kemudian dalam nomor hadisnya 583 dikatakan nah Ahmad bin Isa bin Ali Al-Khawas, yang ada Ahmad bin Isa bin Ali bin Khawas. Dalam nomor hadisnya 721 kan hadatsana Ahmad bin Isa bin Sukain, mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa bin As-Sukain. Dalam nomor hadis 1407 hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz, sana Ahmad bin Isa Al-Misri. Ahmad bin Isa Al-Misri dari Mesir. Kemudian dalam nomor hadis 1407 juga hadatsana Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Abdak. Ahmad bin Isa bin Abdak. Kemudian dalam nomor hadis 3207 nah Yakub bin Ibrahim bin Ahmad bin Isa Al-Bazar. Ahmad bin Isa Al-Bazar. Dua kitab ini saling melengkapi. Andai kata Imam At-Tabarani lupa, ada sebuah tokoh historis besar, mujtahid, imam sunni, ahli hadis, ahli fikih yang tidak terriwayatkan olehnya. Karena tidak mungkin seorang mujtahid tidak menjadi periwayat hadis, itu mustahil. Apalagi beliau memiliki gerak imam di zamannya. Imam itu ya sudah jelas. Beliau itu ya bisa dikatakan mujtahid, ahli hadis, ahli fikih, dan itu mustahil tidak meriwayatkan satu pun hadis. Kedua kitab ini saling melengkapi. Jadi dalam dua kitab ini dalam kurun waktu yang sama dengan Imam Ahmad Al-Muhajir, ternyata nama Imam Ahmad Al-Muhajir tidak terkonfirmasi. Jadi tidak ada. Ini baru dari dua kitab saja. Jadi saya sangat meyakini bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah hijrah sekarang ke Yaman. Bagaimana bisa hijrah? Orangnya saja tidak ada. Tidak bisa. Tidak pernah hijrah ke Yaman. Ini data yang saya miliki. Dan saya sangat yakin. Ini saya baru bicara masalah kitab hadis. Saya belum bicara masalah kitab sejarah ini. Dalam kitab-kitab tarikh para ulama. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa hijrah apabila orangnya tidak ada? Jadi baik Ubaidillah ataupun Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa, dua-duanya berdasarkan data yang saya peroleh, mereka lah kedua-duanya tokoh, tidak pernah ada. Oke, tetapi di dalam kitab Sajarah Mubarokah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya tiga nama. Artinya bahwa kitab Sajarah Al-Mubarokah mencatat bahwa Ahmad bin Isa itu adalah silsilahnya sampai ke Rasulullah. Itu di dalam kitab kitab Sajarah Mubarokah. Ini bagaimana nih komparasinya, Pak Kiai? Yang pertama, apabila perbedaan pendapat dalam ulama periwayatan adalah sesuatu yang wajar, ini data yang saya miliki dan saya yakin. Karena secara logika dalam keilmuan tradisi ulama kita tidak ada satupun sekarang tokoh yang begitu masyhur yang tidak dicatat oleh ulama di zamannya. Sangat aneh, sangat mustahil. Saya ingin bawakan sebuah contoh bahwa dalam tradisi keilmuan para mujtahid dengan mujtahid itu sudah biasa saling mengunjungi, tukar pikiran, bahkan tukar hadis. Saya akan bawakan contoh oleh Imam Ibnu Jauzi Jamaluddin Al-Faraj Al-Misri. Dia lahir tahun 509, wafat 597 Hijriah. Beliau meriwayatkan diskusi ilmiah antar Imam Abu Hanifah
yang lahir 80 Hijriah dan wafat 160 Hijriah. Dengan Imam Al-Auza'i, seorang mujtahid berasal dari Syam. Ada boleh mengatakan dari Lebanon. Dia lahir tahun 88 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Dalam kitab Shafah, siapa tuh Shafah. Imam Al-Auza'i bertemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah. Dan Imam Al-Auza'i bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, mengapa Anda tidak mengangkat tangan ketika akan ruku dan ketika bangkit dari ruku?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Hadis tentang itu tidak sahih," katanya. Imam Al-Auza'i berkata kembali, "Bagaimana bisa tidak sahih? Sedangkan aku menerima hadis ini dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW selalu mengangkat tangannya ketika memulai sholat, ketika akan ruku, dan ketika bangkit dari ruku." Imam Abu Hanifah berkata, "Aku telah menerima hadis dari Hamad, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, Nabi SAW tidak selalu mengangkat tangannya kecuali ketika memulai sholat." Imam Al-Auza'i berkata, "Mengapa Anda menggunakan hadis dari Hamad, dari Ibrahim?" Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan sangat ilmiah. Imam Al-Auza'i berkata, "Mengapa Anda menggunakan hadis dari Hamad, dari Ibrahim?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Hamad lebih mengerti daripada Al-Zuhri. Ibrahim lebih mengerti daripada Salim. Al-Qamah tidak dibawa Abdullah bin Umar, sekalipun beliau sahabat. Dan Al-Aswad memiliki banyak kelebihan. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat terdekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Auza'i pun diam untuk menghormati Imam Abu Hanifah yang lebih kuat hujahnya." Nah, ini contoh pertemuan antara mujtahid dengan mustahid. Makanya sangat aneh apabila sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang mujtahid tidak pernah kita temukan satupun riwayat seperti ini. Lalu pekerjaan beliau sebagai mujtahid apa? Interupsi Pak Kiai. Ahmad bin Isa apa Ubaidillah yang dimaksud Anda, Kiai? Ahmad bin Isa. Satu zaman beliau seorang mujtahid, tidak pernah ada riwayat dengan mujtahid lain. Sedangkan sangat banyak lah, saya yakin dokter muda kita sangat memahami banyak sekali riwayat-riwayat para mujtahid yang bertemu dari negara satu, negara lain untuk saling berdiskusi. Nah, yang ingin kita minta itu juga seperti itu. Cobalah tampilkan riwayat-riwayat diskusi ilmiah antara Imam Ahmad Al-Muhajir dengan mujtahid yang lainnya. Ya kan begitu. Karena sungguh tradisi Islam itu dalam pencatatan sangat kuat, apalagi dalam dinasti Abbasiyah ini abad 3, 4, 5 pencatatannya sedang semangat-semangatnya. Jadi apabila sekarang catatan sekarang seperti Nabi Muhammad di atas ada, padahal jauh dengan Imam Ahmad Al-Muhajir bisa ditemukan, bahkan catatan sebelumnya sudah ada. Dan sangat aneh, di zaman Abbasiyah yang sekarang sedang dipacu-pacunya, terjemahan kitab, pencatatan kitab, kemudian kita tidak punya sekarang catatan tentang sebuah tokoh yang sangat masyhur, mujtahid, ahli hadis, ahli fikih yang hidup di zamannya. Jadi sebetulnya beliau ini di mana? Kalau kita runut dengan ilmu yang tadi, perawi hadis, ya beliau tidak ada, tidak pernah terkonfirmasi dalam kitab-kitab besar. Dan kita tahu bahwa Imam At-Tabarani, Imam Abu Hasan Ad-Darqutni, mereka itu adalah seorang mujtahid, ahli hadis, dan ahli fikih. Dan tidak mungkin kalau tidak meriwayatkan sekarang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang memang sikoh. Apalagi sekelas mujtahid. Itu sangat mustahil itu Pak Yusuf. Tidak masuk akal. Oke.